Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah semantik akan mempresentasikan bab pendahuluan, yaitu dasar-dasar semantik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zulhizadri. Lalu ada Muhammad Dimas, Askadarin, Abdul Azim Tamir, Elisa Trisyani, dan Radinal Satrio, dan NPM yang telah tercantum. Baik, materi slide pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian semantik. Semantik dalam bahasa Inggris juga disebut semantik. Lalu dalam bahasa Yunani samaino, atau dan artinya itu to signify, atau dalam bahasa Indonesia memaknai. Jadi semantik ini studi tentang makna bahasa. Jadi dalam istilahnya semantik adalah satu bidang kajian atau cabang linguistik yang mengkaji arti bahasa atau arti linguistik secara ilmiah. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada objek kajian semantik adalah arti dalam bahasa. Jadi objek kajian semantik ini yaitu merupakan arti atau makna yang tertera atau yang ada di dalam bahasa yang dituturkan oleh penutur. Jadi makna bahasa ini bisa didasarkan atau bisa dikuasai oleh pengguna bahasa yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari oleh penutur bahasa tersebut. Jadi komponen bahasa itu terdiri dari bunyi, tetar bahasa, dan makna. Jadi pertama itu ada bunyi yang dikeluarkan oleh suara dan membentuk lambang-lambang. Dan lambang-lambang itu tertata atau terdiri dari tata bahasa yang dapat dijadikan suatu kalimat, dan kalimat tersebut memiliki makna atau kata tersebut memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penutur. Jadi arti dalam bahasa terstruktur baik secara morfologi atau semantik. Jadi makna kata tersebut biasa disebut makna gramatikal, atau bahasa lain dari gramatikal makna struktural. Misalkan kata berbaju itu berarti kata baju yang di imbuhan, ada pengimbuhan kata ber yang berarti sedang memakai baju atau sedang menggunakan baju. Dan beda lagi dengan baju itu dicuci. Jadi baju itu merupakan objek, dan baju itu merupakan bahasa leksikal atau bahasa kamus yang tidak ada imbuhannya. Selanjutnya, jadi analisis semantik sebuah bahasa hanya berlaku untuk bahasa yang bersangkutan. Jadi contohnya dari kata nasi dalam bahasa Indonesia itu padi yang telah diolah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia khususnya. Jadi contohnya seperti itu. Tapi berbeda lagi dengan kata al-arus dalam bahasa Arab. Jadi al-arus itu tidak hanya berarti nasi, tapi merupakan padi, lalu tumbukan padi yang diolah dan menjadi nasi. Nah itu dari struktur itu disebutnya al-arus seperti itu. Dan dalam contoh lainnya ada kata unta dalam bahasa Indonesia. Kata unta itu unta untuk seluruhnya atau umum gitu. Namun dalam bahasa Arab kata unta tersebut tuh merupakan kata yang spesifik. Jadi misalkan jamalun artinya unta jantan, dan ada juga seperti yang unta betina atau unta betina yang seperti apa, atau unta pekerja. Nah itu berbeda-beda dalam bahasa Arabnya seperti itu. Selanjutnya, nah jadi konsep makna bersifat arbiter atau mana suka.
dan hubungan kata-kata dan artinya sesuai dengan kesepakatan masyarakat penutur bahasa. Jadi bahasa itu merupakan sifatnya arbiter atau mana suka. Jadi kenapa benda ini disebut sapu, benda ini disebut nasi, hewan ini disebut unta, itu merupakan dari hasil mana suka, tetapi memiliki hubungan dan arti yang telah disepakati um, oleh bersama, yang merupakan masyarakat penutur bahasa tersebut. Jadi mempelajari makna bahasa itu kita bisa mempelajari dari makna gramatikal dan makna leksikal. Itu makna gramatikal itu kata-kata yang ditambah oleh imbuhan dan dituturkan oleh penutur. Jadi makna leksikal itu makna yang emang dari kamusnya itu sendiri. Jadi satu kata dari kamus itu maknanya tanpa ada imbuhan tersebut. Nah, jadi hubungan semantik dengan ilmu-ilmu lain itu terdapat banyak ya hubungan semantik dengan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya hubungan semantik dengan filsafat, hubungan semantik dengan psikologi, hubungan semantik dengan balaghah, atau dan hubungan semantik dengan pragmatik dan semiotik. Nah, di sini saya akan menjelaskan jadi hubungan semantik dengan filsafat. Hubungan semantik dengan filsafat, pertama kita harus mengetahui apa itu filsafat. Jadi filsafat merupakan ilmu yang pelajari tentang kearifan, pengetahuan, dan hakikat, realitas, dan prinsip dari apa yang ada di pikiran atau logika manusia. Jadi hubungan antara semantik dan filsafat adalah objek yang perenungannya yang merupakan dunia simbolik yang terwakili dalam bahasa. Jadi bahasa itu kan objek dari kajian semantik itu merupakan makna bahasa ya, semantik. Jadi apa yang dituturkan oleh filsafat itu harus memiliki arti atau makna yang terkandung di dalam tuturan tersebut, apa yang disampaikan oleh filsafat gitu. Jadi semantik sangat erat hubungannya dengan logika. Jadi logika kita bertanya tentang apa atau logika kita tentang memikirkan apa, dan kita dituturkan melalui bahasa, dan bahasa itu harus memiliki makna dalam dalam menjabarkan apa yang dalam pikiran gitu. Lalu ada hubungan semantik dengan psikologi. Nah, jadi hubungan semantik dengan psikologi ini memiliki bidang studi khusus ya. Jadi seperti ilmu psikolinguistik. Jadi bagaimana bahasa itu dapat mempengaruhi kejiwaan atau mental manusia. Jadi dan ada pengaruh sejumlah aliran psikologi dalam kajian semantik. Contohnya seperti behaviorisme, kognitisme, psikologi humanistik, dan lain sebagainya. Jadi banyak cabang dari psikolinguistik ini yang dapat mempengaruhi cabang-cabang ilmu psikologi. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dan atau diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Radima akan menjelaskan tentang hubungan semantik dengan balaghah atau stilistik. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Zulhi tentang hubungan-hubungan semantik dan berbagai studi lainnya. Nah, semantik juga memiliki hubungan yang erat dengan balaghah atau stilistik karena balaghah sendiri adalah disiplin ilmu bahasa yang membahas tentang bagaimana merangkai kata-kata yang indah atau tutur yang indah dengan memilih diksi dan gaya yang tepat dan cermat. Tetapi bukan saja pesan itu sampai dan bisa dipahami, pesan itu juga harus menggunakan bahasa yang indah agar dapat mengaruhi jiwa penutur atau lawan tuturnya. Seperti yang kita dan teman-teman telah pelajari di Balago, ada ilmu Al-Mani, Al-Bayan, dan Al-Badi, itu semua dipelajari untuk bagaimana melihat atau membungkus sebuah tuturan agar bisa disampaikan secara indah. Nah, semantik sendiri adalah disiplin ilmu yang berbahasa yang memfokuskan kajiannya pada bidang makna dan rangkaian ujaran gitu ya. Bidang makna dari rangkaian ujaran atau bahasa yang dinyatakan oleh penutur dengan memahami maksud di balik ujaran tersebut. Lantas, keduanya mungkin terlihat sama, tapi semantik dan balagu itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya sendiri adalah kalau semantik adalah mengkaji tuturan manusia yang dalam berbagai bentuknya gitu ya. Jadi kayak
tuturannya itu baik bernilai sastra maupun yang biasa. Sedangkan kalau misalnya balago itu disiplin ilmu yang pelajari cara mengemas atau menyusun ujaran agar indah dan menarik minat tertutur atau membaca. Nah, mungkin itu adalah hubungan semantik dengan balago secara singkat. Lalu selanjutnya adalah hubungan semantik dalam pragmatik dan semiotika. Nah, di dunia bahasaan, semantik itu sering dikacaukan dengan pragmatik dan semiotika karena memang mungkin dua-duanya membahas makna dan juga kayak bahasa ini sendiri mempunyai lambang bunyi yang sistemik dan sistematis dan komponen-komponen di dalam bahasa ini terkadang membuat uh, membingungkan. Nah, semantik sendiri ini membahas makna komunikasi verbal, yaitu makna dalam bahasa itu sendiri. Namun, kalau pragmatik itu harus memiliki konteks untuk masuk dalam kajian makna tersebut. Nah, misalnya kita akan mengkaji pragmatik atau kajian pragmatik, kita memerlukan konteks seperti siapa penulisnya, lalu di mana kajian atau wacana ditulis, lalu mungkin juga komponen-komponen lainnya. Nah, untuk semiotika sendiri itu lebih kompleks dan rumit karena semiotika membahas lambang atau tanda yang ditemukan secara rinci. Misalnya adalah penggunaan font atau penggunaan warna, penataan wacana, dan tanda-tanda yang bukan merupakan tanda komunikasi juga akan dikaji gitu. Jadi bukan semata-mata makna saja. Lalu selanjutnya adalah jenis semantik. Nah, semantik juga dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama kita tahu karena mungkin ada sistematika bahasa ini memiliki analisis yang berbeda-beda, misalnya kayak tata bahasa, fonologi, fonetik, dan leksikon. Nah, juga jenis semantik ini dibedakan menjadi semantik leksikal, lalu juga ada semantik gramatikal. Pun semantik sintaktikal juga ada atau hadir. Semantik sintaktikal itu kalau secara penyelidikannya tertumbuh pada hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Kalau gramatikal itu dengan biasanya morfologi dan di bagian gramatik. Nah, mungkin sekian dari penjelasan jenis semantik secara singkat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tinjauan historis studi semantik menurut para ulama Arab. Masalah makna juga telah lama diperbincangkan oleh ahli-ahli bahasa Arab. Antara lain yaitu di sini Ibnu Jini yang menyatakan bahwasanya bahasa merupakan rangkaian bunyi-bunyi yang diujarkan oleh setiap bangsa untuk mengutarakan maksudnya. Maksud Ibnu Jini di sini adalah makna atau arti yang disampaikan oleh pembicara kepada si pendengar itu menggunakan bunyi-bunyi yang diucapkan atau bunyi-bunyi yang ditulis berupa lambang-lambang. Dengan demikian ada dua sisi. Pertama, sesuatu yang jelas dapat didengar dan dilihat. Yang kedua adalah sesuatu yang didapat atau diperoleh bersifat abstrak. Yang pertama bunyi-bunyi, dan yang kedua ini yang bersifat abstrak adalah lambang-lambang. Pada awal perkembangan gramatika bahasa Arab, pengikut aliran Kufah pernah mengomentari pernyataan Sibawayh yang berbunyi makna ini menduduki prioritas utama daripada bunyi, atau dia lebih mengutamakan makna daripada bentuk. Ahli-ahli bahasa lain yang menaruh perhatian pada kajian tentang makna seperti Ibnu Faris dan Zamakhsyari yang menyusun kamus-kamus. Di antaranya Ibnu Faris menyusun kamus tentang makna khusus dan makna umum, sedangkan Az-Zamakhsyari menyusun kamus asas gaya yang membahas tentang perbedaan makna konotatif dan makna denotatif.
Lalu selanjutnya saya akan membahas tinjauan historis studi semantik menurut para ulama barat. Di antaranya di sini Ferdinand de Saussure, yang kita tahu disebut sebagai bapak linguistik modern, dalam bukunya Cours de Linguistique Générale, dia berpendapat bahwa studi linguistik ini harus difokuskan pada keberadaan bahasa itu pada waktu tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwasannya pendekatannya harus sinkronis dan studinya harus deskriptif. Yang kedua, menurut Leonard Bloomfield dalam bukunya Language pada tahun 1933 menjelaskan bahwa kita dapat mendefinisikan arti kata secara tepat apabila arti tersebut berhubungan dengan hal-hal yang kita ketahui secara ilmiah. Misalnya seperti ikan paus dengan ikan lumba-lumba yang secara ilmiah termasuk golongan mamalia, tetapi di dalam bahasa disebut ikan. Yang ketiga, menurut Noam Avram Chomsky, seorang tokoh tata bahasa transformasi, dalam bukunya Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965 menyebutkan bahwa semantik merupakan salah satu komponen dari tata bahasa. Dua komponen lainnya adalah sintaksis dan fonologi. Sedangkan arti kalimat sangat ditentukan oleh komponen semantik. Demikian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pandangan filosofis yang mendasari kajian semantik. Nah, di sini ada tiga, tiga bagian. Yang pertama adalah mentalisme versus materialisme, yang kedua adalah rasionalisme versus empirisme, dan yang ketiga yaitu strukturalisme versus transformalisme. Nah, di sini yang pertama yaitu mentalisme versus materialisme. Eksistensi jiwa dan badan manusia sudah lama menjadi objek pemikiran dan perdebatan para filosof sejak zaman Yunani kuno. Istilah jiwa meliputi pikiran, perasaan, kemauan, dan kesadaran. Menurut pandangan mentalisme, jiwa dan badan ada dan merupakan dua entitas yang berbeda dan terpisah tapi saling berhubungan. Nah, mentalisme ini terbagi ke dalam dua. Yang menurut pandangan pertama, yang disebut idealisme, bahwa badan dan dunia materi lainnya adalah gambaran jiwa atau reflection of mind. Kemudian menurut pandangan yang kedua, interaksionalisme mengatakan bahwa jiwa dan badan saling mempengaruhi, karena itu keduanya harus menjadi objek studi. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada rasionalisme versus empirisme. Penganjur rasionalisme seperti Plato dan Descartes berpendapat bahwa pengetahuan yang pasti tidak mungkin diperoleh hanya melalui pengalaman panca indera, tetapi harus melalui penalaran atau reasoning. Rasionalisme ini sejalan dengan mentalisme, yaitu alam pikiran atau jiwa adalah sentral dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Kemudian, para penganjur empirisme tidak sependapat dengan kaum rasionalis. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang objektif dapat diperoleh melalui pengalaman yang diterima melalui panca indera. Empirisme ini sejalan dengan materialisme, yaitu dunia materi atau badan adalah sentral dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan.
Kemudian, di sini ada beberapa pandangan para psikolog behaviorisme yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada behaviorisme ekstrim. Mereka berpendapat bahwa hanya badan atau dunia materi yang ada, dan inilah yang menjadi objek studi serta sentral dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, ada behaviorisme epifenomenal. Mereka berpendapat bahwa jiwa dan badan sama-sama ada, tapi badan atau dunia material yang jadi sentral. Yang ketiga adalah behaviorisme reduksionis. Eh, Mereka berpendapat bahwa jiwa dan badan aspek dari entitas yang sama, tapi sentralnya tetap dunia materi. Yang keempat ada behaviorisme yang dekat dengan rasionalisme. Mereka berpendapat bahwa badan ada dan jiwa mungkin ada, tapi badan yang tetap jadi sentral. Poin inti dari keempat pandangan itu yaitu badan yang jadi sentral yang dapat memengaruhi dan memperoleh pengetahuan. Kemudian poin inti dari rasionalisme dan empirisme yang tadi saya telah jelaskan yaitu jiwa atau alam pikiran ada, tapi semua perilaku dan peristiwa mental ditentukan oleh proses badani. Pengetahuan, termasuk bahasa, diperoleh melalui rangkaian proses stimulus, kemudian respon, kemudian penguatan. Baik, kemudian saya akan melanjutkan eh, strukturalisme versus transformasionalisme. De Saussure dapat disebut sebagai pelopor dalam usaha menjadikan linguistik sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Dua faktor pokok dikemukakannya sebagai dasar utama untuk menjadikan linguistik sebagai ilmu yang berdiri sendiri, yaitu satu, data-data dalam bahasa harus ada dan diambil dari bahasa yang aktual atau data-data sinkronus. Kedua, harus ada metode-metode terpercaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis data-data tersebut. Leonard Bloomfield dikenal sebagai bapak linguistik struktural Amerika. Dialah sesungguhnya yang membidani linguistik sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Kendatipun De Saussure yang merintisnya, Bloomfield dapat dikatakan sepenuhnya berorientasi pada behaviorisme ekstrim yang dianjurkan oleh Watson dan berorientasi juga pada materialisme dan empirisme. Hal ini dapat diketahui pada konsepnya tentang stimulus respons yang didramatisasikan dalam cerita Jack and Jill. Kemudian yang dijadikan objek studi oleh Bloomfield adalah benar-benar materi yang objektif, yaitu bunyi. Berdasarkan analisis data-data itulah ditemukan unit-unit bahasa yang membentuk berbagai tataran bahasa secara hierarkis. Semantik atau makna tidak dibicarakannya secara khusus dan pemahamannya hanya didasarkan pada konteks stimulus respons. Sejak era Bloomfield, linguistik struktural berkembang pesat dan berpengaruh kuat dalam pendidikan bahasa. Tidak hanya di Amerika, tapi di hampir seluruh belahan dunia, khususnya sejak masa Perang Dunia II hingga tahun 50-an. Pandangan linguistik struktural yang diusung Bloomfield beserta pengikutnya disebut strukturalisme Amerika. Sedangkan di Eropa terdapat strukturalisme juga yang diusung oleh Ferdinand de Saussure dan pengikutnya. Demikianlah presentasi oleh saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pemateri selanjutnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu adalah manfaat
dari semantik. Nah, apa saja sih manfaat dari semantik itu? Nah, manfaat dari semantik itu tergantung bidang apa yang kita geluti. Salah satunya yaitu ada di bidang komunikasi, yaitu wartawan dan reporter. Nah, manfaat di bidang wartawan atau reporter atau komunikasi ini ialah akan memudahkan dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Nah, untuk bidang yang kedua yaitu sebagai peneliti bahasa dan mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya, manfaat dari semantik ini ialah akan memberi banyak bekal teoritis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Dan yang terakhir yaitu eh, manfaat guru atau tenaga pendidik, yaitu adalah semantik akan memberi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tinjauan historis studi semantik. Nah, dalam sejarah studi linguistik, bidang semantik ini sebenarnya agak terlantar karena kurang mendapat perhatian dari ahli-ahli bahasa. Pada zaman tersebut, ahli tokoh-tokoh ilmuwan lebih banyak mengaitkan ilmu-ilmunya dengan ilmu-ilmu filsafat. Akan tetapi ada beberapa tokoh yang mengkaji studi semantik ini. Salah satu tokoh yang pertama yaitu adalah Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang sudah menggunakan istilah makna, yaitu ketika dia mendefinisikan tentang kata. Menurutnya, kata adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Yang menjelaskan juga bahwa kata memiliki dua macam makna, yaitu makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom atau di zaman sekarang bisa kita sebut dengan makna leksikal. Lalu yang kedua ada makna yang hadir sebagai akibat terjadinya proses gramatika atau di zaman sekarang bisa kita sebut juga dengan makna gramatikal. Kemudian yang kedua ada seorang filsuf juga yaitu adalah Plato. Plato menyatakan bahwa bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna-makna tertentu. Maksud dari implisit adalah makna-makna di dalam teks yang tidak tidak terkandung maknanya secara teks. Jadi dengan bahasa singkatnya yaitu adalah makna secara tersirat. Nah, Plato percaya bahwa ada hubungan yang berarti antara bunyi-bunyi bahasa yang kita pakai dengan barang-barang yang dinamainya. Selanjutnya ada Panini. Panini merupakan seorang India kuno yang mengkaji tentang semantik. Nah, beliau membahas permasalahan-permasalahan di dalam studi semantik ini. Nah, permasalahannya yang pertama itu adalah perkembangan bahasa, khususnya mengenai hubungan antara proses bunyi dengan makna. Kemudian yang kedua, hubungan antara satuan bahasa dengan makna. Kemudian yang ketiga ialah terdapat macam-macam makna yang didasarkan pada bentuk yang dialam. Nah, kemudian ada makna-makna yang menunjukkan hal yang bersifat umum. Kalimat ini merujuk kepada makna topik permasalahan tokoh si Panini ini yang macam-macam makna didasarkan pada bentuk alam. Nah, apa saja? Yang pertama ada makna yang menunjuk hal yang bersifat umum atau menyeluruh. Contohnya rojulun. Yang kedua, makna yang menunjuk pada cara seperti tawilun. Lalu yang ketiga ada makna yang menunjuk pada kejadian seperti jaa dan makna yang menunjuk pada zat atau substansi seperti Muhammad. Selain dari ketiga tokoh tersebut, ada juga orang-orang India kuno yang menekankan beberapa hal yang dianggap penting hingga kini yang hingga sekarang diakui menjadi kajian linguistik. Yang pertama yaitu peranan konteks dalam menjelaskan makna, adanya gejala sinonimi dan polisemi atau satu kata namun maknanya banyak sebagai bagian dari gejala umum dalam bahasa. Yang ketiga yaitu adanya peran kiasan atau penafsiran dalam konotasi dalam perubahan makna. Nah,
masalah makna juga telah lama diperbincangkan oleh ahli-ahli bahasa Arab, antara lain yaitu Ibnu Jini. Untuk itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Dimas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adalah konsep tentang makna. Nah, sudah banyak sekali ahli-ahli bahasa yang mengkaji konsep tentang makna ini. Salah satunya yaitu adalah Ferdinand de Saussure. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep tentang makna menurut pandangan Ferdinand de Saussure. Menurut Ferdinand de Saussure, maka makna terbentuk dari signifian atau rangkaian-rangkaian fonem dari kata yang kita ujarkan atau bisa kita sebut juga sebagai yang mengartikan atau penanda, dan signifia yaitu adalah konsep atau makna kata yang telah kita ujarkan atau bisa kita sebut juga dengan yang diartikan atau petanda. Lebih jelas ya bisa kita lihat gambar di bawah ini. Nah, pada skema ini menurut Ferdinand de Saussure, konsep makna terdiri dari signal linguistik atau tanda bahasa. Nah, tanda bahasanya di sini adalah kata kitabun. Kata kitabun tersusun oleh signifian atau rangkaian-rangkaian fonem, bunyi atau sign dari suatu kata yang telah kita ujarkan. Nah, berarti signifian di sini adalah huruf kaf, ta, alif, dan ba. Kemudian signifiannya atau maknanya yaitu adalah buku. Nah, dari rangkaian-rangkaian fonem dan makna itu atau signifian dan signifia itu akan mengacu pada referen. Referen ini merupakan wujud dari kata yang kita ujarkan. Nah, kata yang kita ujarkan tadi adalah kata kitabun, yang mana berarti referennya adalah wujud eh, wujud eh, wujud buku, gitu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada konsep makna menurut Ogden dan Richards. Nah, di sini menurut konsep makna digambarkan sebagai segitiga. Hubungannya apa sih hubungannya? Ada tiga. Yang pertama yaitu adalah antara pikiran, nama, simbol. Hubungannya adalah timbal balik. Timbal balik di sini maksudnya adalah ketika penutur mengucapkan kata kitabun, otomatis kita uh, tahu maknanya itu adalah buku. Sebaliknya ketika kita mengatakan buku dan otomatis kita tahu bahasa itu adalah kata kitabun. Nah, kemudian yang kedua hubungannya yaitu adalah antara simbol kata dan objek acuan. Hubungan antara simbol kata dan objek acuan ini tidak bisa dihubungkan. Maka dari itu gambarnya di sini digambarkan sebagai garis putus-putus. Nah, mengapa demikian? Karena ketika kita mengucapkan kata kitabun dan kita tidak tahu maknanya, otomatis kita tidak tahu referennya itu apa, wujud dari kata kitabun itu apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir hubungannya adalah antara pikiran dan objek acuan. Nah, antara pikiran dan objek acuan hubungannya ini adalah searah. Maksudnya adalah ketika kita mengucapkan kata kitabun, otomatis di dalam pikiran kita terdapat wujud dari kata yang disebutkan tadi, yaitu adalah buku. Nah, nggak mungkin kalau misalkan kita bilang kata kitabun, tetapi di dalam pikiran kita atau referennya itu adalah merupakan sebuah pulpen, seperti itu. Kemudian pembahasan yang terakhir ialah ada beberapa kelompok yang bersimbol tetapi acuannya sulit diindra. Nah, kata yang bersimbol konsep tetapi acuannya sulit diindra ini adalah demokrasi, adil, dan bahagia. Lalu yang kedua, kata yang bersimbol tanpa konsep dan acuan, ini contohnya adalah kata yang, dan, atau. Kemudian yang ketiga adalah kata yang bersimbol, berkonsep, dan memiliki acuan. Nah, untuk kategori ini merupakan kategori yang sudah saya bahas tadi, yaitu adalah buku, rumah, dan meja. Sekian pembahasan dari saya dan sekian pembahasan dari kelompok 1 tentang dasar-dasar tentang semantik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.